Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat para dosen pembimbing saya, yang pertama yaitu Bapak Dr. Haji Sunarto ASMEI, dan yang kedua Bapak Dr. Haji Abdullah Sattar SAG MPhilI, dan juga tak lupa para dosen pemuji saya, yang pertama yaitu Bapak Dr. Arif Ainur Rafiq SOSI SPD MPD, dan juga Bapak Dr. Fahrul Rozi SAG MHI. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesempatan kesehatan sehingga dapat menyampaikan hasil penelitian tesis saya. Sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah, yaitu berupa ad-dinul Islam. Di sini saya akan menyampaikan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Komunikasi Transendental pada Jamaah Sholawat Tausi di Desa Cermen, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu dari beberapa hal. Yang pertama yaitu komunikasi merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. Salah satunya yaitu komunikasi dengan Tuhan. Mungkin banyak dan hampir setiap saat dan setiap orang juga melakukan proses komunikasi tersebut. Tapi kebanyakan orang tidak tahu dan tidak menyadari bahwasanya dia sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Yang kedua yaitu banyak berbagai macam proses dan cara seseorang berkomunikasi dengan Tuhannya. Tentunya dengan bentuk dan juga pengalaman yang berbeda-beda dari setiap orang. Adapun yang menjadi latar belakang terakhir yaitu jamaah yang menjadi subjek penelitian saya ini memiliki proses komunikasi yang juga berbeda dengan yang lainnya, yakni melalui beberapa aktivitas ibadah seperti melakukan beberapa amalan sunnah, dan salah satunya yakni melalui pengamalan sholawat tausi. Dari beberapa uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalahnya yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pelaksanaan komunikasi transendental pada jamaah sholawat tausi di Desa Cermen, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Dan yang kedua, bagaimana pengalaman komunikasi transendental pada jamaah sholawat tausi di Desa Cermen, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik. Adapun dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian kualitatif, yakni peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk berusaha menangkap makna-makna yang terdapat dalam suatu realita yang dialami oleh anggota jamaah. Adapun kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan model komunikasi transendental dari Nina Winangsi Syam, yang mana di dalamnya menggunakan perspektif psikologi sufi dan psikologi agama. Dalam perspektif psikologi sufi ini merupakan proses komunikasi interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya yang berisikan pengetahuan tentang konsep jiwa, hati, dan nafs serta hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam dunia dan akhirat. Jadi menurut perspektif psikologi sufi dan psikologi agama, di dalamnya terdapat lagi konsep hati, konsep jiwa, hati, dan nafs yang terbagi lagi dalam beberapa tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan kondisi dan keadaan dari anggota jamaah sholawat tausi ini sendiri. Adapun dari hasil penelitian ini yakni yang pertama yaitu proses pelaksanaan komunikasi transendental yang dialami oleh seseorang berbeda-beda. Tentunya sesuai dengan prosesnya, caranya, dan bentuk yang dilakukan oleh setiap individu. Dari beberapa informan dalam penelitian ini, terdapat beberapa di antaranya melakukan bentuk proses komunikasi transendental, yakni melalui yang pertama, sholat wajib dan juga sholat sunnah, kemudian zikir atau wirid, kemudian membaca Al-Quran,
dan juga beberapa pengalaman religi atau pengalaman metafisik. Di antaranya di sini didapatkan melalui mimpi atau bisikan goib, atau bisa dikatakan informasi yang tersirat yang mungkin tidak bisa diterima langsung atau dilihat secara fisik. Dalam artian di sini mendapat bisikan atau pengalaman secara metafisik. Kemudian terkait proses pelaksanaan dari komunikasi transendental ini, salah satunya diantaranya yaitu waktu zikir atau wirid. Dalam prosesnya yang pertama yaitu informan melaksanakan yang pertama mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat-sholat sunnah, yaitu contohnya seperti sholat tahajud, witir, hajat, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Kemudian bertawasul dengan mengirim Al-Fatihah kepada Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para aulia, dan beberapa lagi lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan membaca zikir atau wirid yang dalam hal ini bacaannya yakni menggunakan sholawat tausi itu sendiri. Jadi sholawat tausi dalam penelitian ini digunakan sebagai zikir atau wiridnya. Kemudian terkait proses pelaksanaannya secara fisik, yakni biasanya beberapa informan mengaku melaksanakannya di antara waktu dini hari atau di atas jam 12 malam. Ada salah satu informan yang melaksanakannya sekitar pada pukul 1 malam. Ada juga yang memulainya pada waktu sekitar pukul 2:30 dini hari. Kemudian setelah melakukan beberapa proses tersebut tadi, beberapa informan itu duduk bersila menghadap ke arah kiblat dan memulai dengan bacaan-bacaan dan amalan-amalan tersebut. Adapun pengalaman dari proses komunikasi transendental ini juga terdapat beberapa perbedaan antar individu. Di antaranya, pengalaman pada saat melakukan komunikasi transendental yang pertama contohnya zikir. Ada beberapa informan yang ketika zikir itu mendapatkan gangguan seperti gangguan fisik, contohnya kayak kepala merasa panas, seakan isi otak itu terasa mendidih, hingga merasakan sakit yang luar biasa. Kemudian ada juga yang mendapatkan pengalaman merasakan kantuk yang luar biasa hingga akhirnya gagal dan tidak bisa melanjutkan wirid itu tadi. Ada juga yang mengalami diganggu atau mendapat gangguan dari makhluk halus atau makhluk goib, dan beberapa pengalaman-pengalaman goib lainnya. Adapun pengalaman-pengalaman lainnya selain pada saat melaksanakan, juga pengalaman setelah melaksanakannya. Adapun beberapa pengalaman lain yaitu beberapa informan setelah melaksanakan zikir atau wirid sholawat tausi itu merasakan ketenangan hati dan jiwa, serta merasakan lebih mudah mengendalikan emosi atau tidak mudah terpancing dengan emosi atau keadaan yang sedang ditemuinya. Kemudian ada juga beberapa informan yang juga merasakan mendapatkan kemudahan rezeki atau mendapatkan kesehatan lahir batin selama proses mengamalkan sholawat tausi ini secara istiqomah. Namun ada juga dari beberapa informan yang merasakan tidak mendapatkan atau tidak merasakan pengalaman apapun, baik itu secara fisik maupun metafisik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.